Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi kita baca salamnya, jawab salamnya lebih semangat lagi. Tanda cinta kita kepada kita Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa atubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima syabab nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ashrafil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nur syara'allahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia limpah nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut sehat walafiat, panjang umur, nikmat Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan keistiqomahan kita di dalam bersolat kepada baginda Rasulullah. Kita dapat melaksanakan istiqomah kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat beristiqomah kita di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama, ilmu yang sangat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salat wassalam juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongannya, amin ya rabbal alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, di khusus yang saya sangat hormati Sahibul Majlis, Ketua Lingkungan kita Bapak RT Didi, juga Ibu RW Haja Elina. Mantan Allah diberi hayat, kita doakan beliau semoga Allah selalu panjangkan umurnya, amin. Allah memberikan kesehatan walafiat, memudahkan segala urusannya, diberikan rezeki dan barokahnya, agar selalu dapat istiqomah bersama-sama dengan kita mensiarkan agama Islam khususnya di wilayah umur ini, amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati guru kita sama-sama juga, yakni Al-Kiram Ustaz Muqti Mandan Allah diberi hayat, juga Mas Agung beserta seluruh yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Zaman doa Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melanjutkan di dalam membahas kitab Muhtarul Hadis. Di dalam kitab tersebut adalah suatu hadis-hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh para periwayatnya, yakni hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan daripada periwayat-periwayatnya. Ya, dengerin ya, jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol, dengerin, fokus agar kalian mengerti, dapat ilmu pulang dari majelis. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kitab Muhtarul Hadis ini juga saya pelajari di dalam menuntut ilmu dari kecil. Ya, dari kecil ini kitab sudah saya pelajari. Makanya kenapa kita pakai medianya itu kitab Muhtarul Hadis,
Karena kita Mutarul Idris hari ini banyak berbagai macam tentang ruang lingkup kehidupan kita di dalam sehari-hari. Akhlaknya ada, ketahuidannya ada, fikihnya ada, ya. Terus juga tarikhnya ada tentang baginda Rasulullah SAW, riwayat-riwayat baginda Rasul. Ini kitab lengkap. Nah, mungkin kalau ada rezeki bisa beli sendiri, tapi kalau ada datang rajin kemari, kita dengarkan bersama-sama dan juga untuk membahasnya. Baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Muhtarul Hadis berkata, kalau Rasulullah SAW, arba'un man uhtiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang dianugerahkan, barang baginda Rasulullah SAW ada 4 perkara, barang siapa yang keempat perkara itu berarti ia benar-benar telah diberi kebaikan dunia akhirat. Kalau kita menjalani 4 perkara ini, Allah akan memberikan kepada kita benar-benar kebaikan. Jenis kebaikan luas, bahagia ada, rezeki melimpah ada, sehat walafiat masuk kebaikan. Yang berjenis kebaikan Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat, bukan aja di dunia, ya. Kalau orang kadang-kadang maunya enak aja di dunia, akhiratnya nggak dipikir. Orang PA, orang PA, ya, dia kerja dari pagi sampai malam ngejar dunia, bahkan sampai jam 10 malam, dari pagi sampai jam 10 malam kerja, dikejar itu dunia. Ya, kerja kantoran, lembur, pulang malam, tapi akhiratnya nggak dipikirin. Sholat enggak, ngaji enggak, menuntut ilmu enggak, silaturahmi enggak, berangkat pagi, pulang malam, pulang berangkat pagi, nggak ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama tetangga, nggak ketemu sama sahabat-sahabat, nggak ketemu di majelis, pulang malam. Ya, nggak pernah ngaji, nggak mikirin dunia. Sayang orang seperti itu, sayang. Dunianya dikejar tapi akhiratnya nggak dikejar. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengajarkan kepada kita, kejarlah akhiratmu, maka duniamu akan mengikuti. Ya. Tapi kalau ente ngejar dunia doang, akhiratnya nggak dipikirin, wah kacau balau. Ya, dapat sih dapat duit, dapat sih dapat gaji, tapi nggak berkah. Yang ada kurang, gajian pusing, mulu pusing, baru gajian nerima 2 hari habis, ya. Gajinya apa namanya, baru keterima sehari 3 hari habis, itu nggak berkah, ya, karena dia nggak ngejar akhirat. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, apabila engkau ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka jalankan 4 perkara. Ma'wal awal, apakah itu yang pertama? Yang pertama lisanun zakirun. Yang pertama lisanun zakirun, lisan yang berzikir. Alhamdulillah kita malam Jumat di sini berzikir kepada Allah. Kalau ingin hidup baik dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, lisan kita sering banyak zikir. Ustaz, zikir apa sih yang bagus kita ucapin? Yang pertama la ilaha illallah. Yang kedua subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, itu setiap habis sholat tuh zikiran dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu baca tuh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana aja kita tinggal, ya. Dengerin, jangan ngobrol. Ya, dengerin. La ilaha illallah kita baca sehari paling sedikit 3. Nggak bisa 3, 17. Nggak bisa 17, 7 kali udah. Ya, nggak bisa juga kelewatan gomblang, ya, PA. Baca 7 kali sehari la ilaha illallah. Ya, karena entar mati yang terakhir diucapin cuma kalimat itu,
Yang dia inginin ketika sekarang tuh pengen ngucapin la ilaha illallah, tapi tergantung di masa hidupnya. Kalau dia nggak pernah zikir, lisannya kaku, menyon aja, mau nyeduh menyon, PA, mau nyebut la ilaha illallah menyon susah. Tergantung hidupnya di dunia. Yang biasain makanya kita ngucapin la ilaha illallah. Kemana aja? Naik motor, ya lagi jalan, lagi dagang, dalam hati sebut terus la ilaha illallah. Ya, jangan sampai berhenti kita nyebut la ilaha illallah. Karena ketika sakaratul maut itu yang kita butuhkan. Gak ada tuh walaupun dia orang kaya, ya, mobilnya banyak, duitnya banyak, ketika sakaratul maut gak ada itu yang dipikirin tuh mobilnya, duitnya, rumahnya gedong, gak dipikirin sama dia ketika sakaratul maut. Yang dipikirin mengucap kalimat la ilaha illallah. Cuman manusianya susah, disuruh zikir gak mau zikir, disuruh ke majelis taklim gak mau datang, habis sholat kayak capung-capung langsung kabur. Ini yang membuat agak sulit kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Makanya lihat deh, makanya kalau orang lagi sakaratul maut itu datang lihat, ya, liatin tuh mulutnya, mukanya kita liatin. Dia udah gak mikirin yang lain-lain. Biar dia punya harta banyak berlimpah, bininya 8, gak dipikirin sama dia. Ya. Kalau bininya 8 kan kasih bangin dia aja udah. Ya. Gak dipikirin, bininya 8. Ya. Duitnya banyak 3 karung, gak dipikirin sama dia. Yang dipikirin itu adalah mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya biasain berzikir kepada Allah. Ya. Kalau dalam kitab Ahkam Tamani Al-Maut dijelaskan siapa orang membaca zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali ya dalam sehari, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama dijauhkan dari kemiskinan. Yang kedua nanti ketika masuk ke alam kubur kita mendapat teman di alam kubur. Yang ketiga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan terus turun kepada kita. Baca kalimat la ilaha illallah haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Baca 100 kali sehari. Ya, habis sholat duhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20, subuh 20 pas 100. Ya, jangan sampai enggak baca hajat-hajat kita, keinginan kita, ya. Apa yang akan kita hadapi Allah kasih mudah tuh. Kalau kita sering zikir, hati juga nggak keras, lembut hati. Kalau hati udah lembut, semuanya akan hidup lembut. Akhlaknya juga bagus, ya. Perilakunya juga cakep, ya. Nggak kayak orang yang nggak berzikir. Kalau orang berzikir tampangnya bingar, sangar, rokok. Kalau ngeliat orang ketemu, assalamualaikum, rokok, ya. Kalau orang yang suka zikir ketemu orang senyum, dipandangnya enak, ngelihatnya enak, ya. Jangan tahlil, dibilang bid'ah, kan orang PA, ya. Orang yang bilang tahlil bid'ah mukanya serem-serem, ya. Lihat aja coba, ente perhatiin, serem-serem mukanya, tampangnya, ketemu orang juga nggak ketawa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu lihat aja, kita perhatiin coba. Tapi coba lihat Ahlus Sunnah, ya, yang biasa zikir, ketemu orangnya apa juga enak melihatnya. Assalamualaikum, bang, mau kemana? Gak enak dilihatnya juga. Tapi sebaliknya nggak pernah zikir, yang bilang tahlil bid'ah, serem-serem mukanya. Ya, coba aja perhatiin ya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, banyakin zikir. Jangan lepas dari zikir, karena ini yang akan menyelamatkan kita di dunia di akhirat. Perbanyak zikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus banyakin, jangan sampai berhenti. Ajarin kepada istri, anak, keluarga, saudara kita, kasih tahu, jangan lepas dari kalimat berzikir. Alhamdulillah kita istiqomah di dalam majelis taklim Al-Ikhlas ini. Kita berzikir sama-sama selalu kepada Allah
Karena di sini ada tahlil, kita berzikir kepada Allah. Kalau di luar mah udah yang benerin hordeng kerjaannya, ya. Yang lagi ekspedisi muter-muter kayak Bang Hendy, muter-muter udah urusan masing-masing ya. Yang jaga-jaga, yang lagi bawa mobil, ya udah masing-masing urusan. Kalau nggak sempat berzikir, datang kemari pasti berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita nggak datang kemari, wah udah di luar boro-boro ingat zikir. Ya, iya udah pasti tuh. Kadang-kadang manusia begitu, kita ingetin lupa, lalai. Ya, lagi apa namanya goreng Indomie di depan zikir kalau mati. Ya, kalau mereka sempat lagi goreng Indomie di depan datang kemari, pasti berzikir kepada Allah semua. Ya, aneh juga pemain lagi jaga, lagi kerja, nggak sempat zikir. Alhamdulillah, yang penting datang ke sini kita bisa berzikir kepada Allah. Nggak bakalan lupa kalau dia datang kemari, ya nggak bakalan, karena ada tahlil zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mawasani, lalu apa yang kedua? Yang kedua dikatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Oh, itu punya hati selalu bersyukur kepada Allah. Terima rezeki sedikit, alhamdulillah. Terima rezeki banyak, alhamdulillah. Kita bersyukur, rasa syukur kita tanam ya. Karena orang diberikan rezeki banyak bukan berarti Allah muliakan. Ingat ya. Allah ngasih rezeki banyak nih sama orang nih, mobil banyak, terus rumahnya gedong, duitnya sabrak-abrak, bukan berarti dia dimuliakan sama Allah. Bukan. Ya begitu juga sebaliknya, kita dikasih rezeki pas-pasan ya sama Allah, cuma cukup buat makan doang, tapi bukan berarti kita dihinakan sama Allah. Awas, hati-hati ya. Rezeki banyak itu pertanda ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih rumit, lebih repot nanti hisabnya di akhirat. Kalau orang yang nggak punya harta, yang hidupnya pas-pasan, yang rezekinya cukup, nggak banyak tuntutannya. Kalau duitnya banyak, apalagi yang kemarin Menteri PA, siapa namanya itu? Lupa, Menteri PA yang makan dana bansos, dana buat sumbangan sosial masyarakat dimakan, dikorupsi. Ini namanya Menteri PA, Menteri PA. Dia ketahuan tuh dana buat masyarakat, buat orang susah, buat orang-orang yang lagi kesulitan menghadapi COVID-19. Dilepok sama dia, ditaulan sama dia itu orang tuh. Yang begini Menteri PA ya. Ini nggak boleh dilepasin Menteri PA begini nih, harus dihukum tuh dengan seberat-beratnya, karena itu kan dana buat masyarakat, keadaan kondisi lagi susah, malah diembat sama dia. Ini melebihi daripada binatang. Binatang aja rakus, gak mau tuh makan keluarganya sendiri, itu binatang. Lah ini duit bukan keluarganya lagi yang dimakan, duit masyarakat dimakan. Ya, ini manusia lebih rakus daripada binatang. Manusia kayak begini apa namanya, lebih kejam, lebih rakus, lebih daripada binatang. Binatang aja rakus, gak pernah makan keluarganya sendiri, gak pernah makan sahabatnya sendiri, gak pernah makan sama kaumnya sendiri. Umpamanya macan nih, singa, kalau singa singa lagi lapar, gak mau dia makan temannya sendiri tuh, gak mau makan keluarganya, dia cari mangsa yang lain. Tapi manusia ya udah bukan lagi mandang saudaranya, mandang masyarakatnya, mandang bangsa Indonesia, lebih kejam ya. Duit rakyat diembat, duit buat masyarakat orang yang lagi kesulitan dimakan. Namanya ganti aja tuh, namanya Menteri PA, Menteri PA ya.
Lanjut, jadi kita punya kolbu yang banyak bersyukur kepada Allah ya. Jangan kita merasa aduh hidupnya enak banget ya, rumahnya gedong, punya mobil 3, 4, 5, duitnya banyak, enak banget kayak orang. Jangan ya, kita berbalik berpikir apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, dia diberikan rezeki banyak belum tentu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah ya. Kita dikasih rezeki sedikit, kita bersyukur kepada Allah. Terus jangan sampai kita nggak bersyukur. Kalau kita udah nggak bersyukur sama Allah, yang pertama apa yang turun adab akan turun kepada kita kalau kita nggak bersyukur kepada Allah. Yang kedua keberkahan hilang. Yang ketiga kita angan-angan banyak, menghayal mulu. Oh pantasnya gua kalau jadi orang kaya mau bawa begini, lama-lama gila, masuk ke orang grogol, lama-lama gila. Orang kalau nggak bersyukur udah macam-macam pikirannya. Ya orang kaya syirik, iri. Wah, iya baru beli motor, entah besok mau beli motor nggak beli, lama gila. Ya. Banyak di perumahan begitu kebanyakan sekarang. Makanya yang tinggal di perumahan bekali dulu dengan ilmu. Ya hati-hati. Tinggal di perumahan dengan tinggal di kampung jauh beda. Ya, lebih berat cobaannya daripada tinggal di kampung. Mending tinggal di kampung daripada tinggal di perumahan. Coba di mana-mana tanya yang tinggal di perumahan sama semua. Ngaji mengaji jalan iri-irian, masih jalan baik. Orang sebelah beli kulkas, sebelah yang kedinginan kan baik banget sama orang tuh. Tarik beli kulkas satu pintu, besok beli 2 pintu. PA. Banyak yang begitu perumahan. Sebelah beli dispenser, dia yang kepanasan meriang. Sombong banget lo, baru juga beli dispenser 2 suhu, besok beli yang 3 suhu. Itu banyak tuh perumahan rata-rata begitu. Itu saya bukan ngejelekin orang perumahan, emang begitu. Kalau anda ceramah mau di perumahan mau di mana yang benar anda sampaikan. Agar apa? Agar mereka tersentuh dan berpikir. Kalau kita tidak sampaikan, mereka tidak berpikir, tidak mengoreksi diri, tidak mengintrospeksi diri. Ngaji mengaji, jalan baik, tapi ngomongin orang mah terus jalan. Ngaji mengaji, jalan baik, terus apa namanya iri sama orang ada di hati. Itu kebanyakan seperti itu. Ya, jadi hati-hati yang tinggal di perumahan. Ya, saya tekankan pertebal ilmu, pertebal iman. Karena godaannya berat dibanding di kampung. Ya, kalau di perumahan godaannya lebih berat daripada tinggal di kampung. Karena saya udah 15 tahun tinggal di perumahan, tahu seluk-beluk kayak bagaimana. Ya, jadi kalau tinggal di perumahan bekali kalian dengan iman dan juga ilmu agar tidak terpengaruh. Ya, agar tidak terpengaruh. Hati banyakin bersyukur. Kita bangun tidur baca doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bersyukuri Allah, alhamdulillah aku masih diberikan umur, masih diberikan sehat, masih bisa mataku melihat pandangan alam dunia ini. Itu kita banyakin bersyukur. Ya, jangan kita ngeluh mulu, hidup ngeluh. Aduh, ya gaji nggak naik-naik. Aduh, dagang begini-gini aja. Aduh, kerja begini-gini aja, muter-muter kayak gangsingan. Ya, jangan. Kita bersyukur aja, kita jalani. Kita lihat masih banyak yang lebih susah dari kita. Masih banyak yang lebih susah. Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Kita bersyukur. Ya, kalau orang bersyukur insya Allah hidupnya bakal berkah. Ya, orang itu yang bagus hidup berkah daripada kaya. Kalau orang kaya belum tentu hidupnya berkah. Tapi kalau orang berkah insya Allah hidupnya pasti kaya. Ya, iya. Coba aja lihat orang kaya belum tentu berkah. Orang kaya di dompet nggak pernah ada duit, kartu mulu kan kayak belanja pakai kartu. Lah mendingan tuh tahu kan. Begitu masuk Indomaret ngeluarin dompet gocapan cash. Daripada orang kaya masuk Indomaret ngeluarin kartu gesek ngutang.
larinya, tunggu 2 hari ditagih ya PA, akhirnya nggak mampu bayar, diuber-uber sama kolektor, jadi masalah. Ya, jangan kayak gitu lah, nggak usah main kartu kredit nggak usah, ya bikin susah itu gituan. Kalau itu ditawarin kartu kredit gratis jangan mau, ya itu adalah setan ngajarin kita buat utang. Ya kalau ditawarin kartu kredit jangan mau. Ya saya dari dulu berapa kali ditawarin kartu kredit semenjak kerja di BCA mau. Ya, karena apa? Itu problem buat kita nantinya. Belanja enak, belanja borong, tolong baju yang bagus, sepatu bagus kasih kartu, gesek wah enak, beli lagi apa gesek dia habis bulan ditagih, gak punya duit ngumpet tolong bantu, ya PA, kolektornya udah ada di depan nungguin, jangan. Kalau kita masih bisa nabung aja, tapi jangan kalau bikin sendiri jangan. Kartu kredit repot, bikin susah, bikin nyusahin kita hidup itu kartu kredit. Makanya orang kaya tuh dilihat lantaran kita memang kaya, tapi utangnya lebih banyak daripada kita. Ya karena apa? Segala macam itu pakai kartu, apa gesek, emaknya bininya, istrinya gesek, suaminya gesek, anaknya gesek, semua pada gesek dan habis bulan ditagih pusing. Itulah setan. Kalau kata Bunyamin ada tuh lagunya tuh, mutama lolo nurutin setan tuh. Ada lagunya tuh Bunyamin, dengerin tuh judulnya Tukang Bibit. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lisanun, yang pertama adalah lisanun zakirun, yang kedua qalbun syakirun. Yang pertama lisan yang selalu berzikir, yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur. Wasalisu abadan walal balai sabirin. Yang ketiga adalah tubuh yang sabar dalam menghadapi cobaan. Wabadan walal balai sabirin, yaitu badan yang ketika menghadapi cobaan kita bersabar. Contohnya Ustaz, kalau lagi sakit kita selalu ingat Allah, sabar kita jalanin sakit karena Allah yang ngasih kita sakit, bukan orang lain. Tapi kalau vaksin beda lagi itu, PA tuh vaksin jangan ada yang mau ya. Datang orang mau vaksin kita, mau suntik jangan mau, ya usir aja. Ya suntik aja loh, presiden dulu, jangan saya bilang itu. Datang nih petugas vaksin nih, ya assalamualaikum misi bu, ini petugas vaksin mau suntik vaksin, bu suntik presiden dulu baru saya. Udah gitu aja jawabnya, jangan mau disuntik, betul nggak? Iya, presiden nggak mau disuntik, nyuruh rakyatnya gimana? Gak jelas, ya kan? Ya, kalau datang petugas vaksin pengen nyuntik, jawab, bu presiden dulu suntik baru saya suntik. Udah jawabnya gitu aja. Ya, jangan ujuk-ujuk datang ansip pengen disuntik, wah jangan mau. Ya, ansip jangan mau pak suntik, bilang presiden dulu suntik baru ansip gitu. Ya, kadang-kadang PA emang sekarang orang nyuruh tapi dia nggak mau menjalankan PA. Orang PA itu. Yang ketiga adalah badan yang selalu bersabar bila diberikan ujian cobaan. Kalau sakitnya jangan ngeluh, sakit jangan ngeluh, jangan. Allah minta adil nih, gue dikasih penyakit begini nih padahal gue ibadah ya Allah. Jangan itu ngeluh, namanya sabar ya. Kita ingat Allah, ya Allah jadikan penyakit ini sebagai tanda aku paling dekat kepadamu, tambah aku dekat kepadamu ya Allah. Jadikan penyakit ini agar aku menjadi tambah dekat kepadamu. Ya dalam hati mau banyak sekarang orang pada dulu sakit, padahal apa? Coba kalau dihitung-hitung berapa lama sehat ente dibanding sama sakit ente. Coba ente dikasih sakit cuma 3 hari aja udah ngeluh, sehatnya ente nggak pikirin berapa lama ente rasain. Ya itu jadi
Jadi kita kalau dikasih sakit kita selalu sabar ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu arba'atu, lalu yang keempat, wa arba'atu wa jaujatul la tabghi khaufan min nafsya wala mali. Yang keempat adalah seorang istri mau dikawinin bukan lantaran takut celaka atau mengharapkan hartanya. Jadi ini khususnya buat wanita nih sebenarnya. Tapi kita perlu ketahui ya bahwa kalau istri dinikahin niatnya bukan lantaran khawatir atau takut. Ya, jadi kadang-kadang zaman sekarang pengen nikah tapi takut, gimana ya ntar ya kehidupan ke depan cukup apa enggak gaji gue buat biaya anak ya, macam-macam pikirannya. Jangan ya, jadi itu singkirkan dari pikiran kita. Dan yang kedua mengharapkan harta. Ini khusus buat perempuan ini, ada perempuan di sini. Tapi kita perlu ketahui kalau perempuan niat nikah ingin ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jalannya ke sana enak. Tapi kalau dia khawatir, takut karena harta, takut karena susah, dia pengen nikah, gimana ya? Kehidupan rumah tangga ke depannya cukup apa enggak, gaji buat anak-anak sekolah modal, udah kacau itu. Gak bakalan berkah sana, jalannya juga gak bakalan enak. Kalau kita pengen nikah, yakin bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya ingin menikah, niat ibadah kepadamu ya Allah. Udah nyatin kita buat menikah untuk ibadah, jalanin syariatnya, jalanin rukun nikahnya. Insya Allah tuh rumah tangga adem ayem ya. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keempat perkara yang harus kita jalankan di dalam sehari-hari kita agar kita mendapatkan kebaikan hasanah dunia wal akhirat, mendapat kebaikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir ini kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada bala bencana dan malapetaka yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan zikir kita bersama Allah Subhanahu wa taala mengangkat corona dari muka bumi Indonesia ini. Dan juga yang sedang menderita penyakit corona COVID-19, lebih khusus si Pehong ya yang sedang mengalami COVID-19, mudah-mudahan si Pehong juga Allah berikan kesehatan walafiat, Allah angkat corona daripada tubuhnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi